Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pot. Elah, sepi banget sih gua hari ini. Babang Rimba marah-marah. Kala itu Babang Rimba yang memiliki usaha kang bengkel harus mengalami kerungkatan pada satu hari akibat paku yang ditebar kagak ada yang berhasil mencekicrotkan sebuah ban. Semua gara-gara SPBU nih. Ya elah bang, kalau mau usaha gitu di jalan tol lah bang. Ketika pulang ke rumah saat mencicipi kopi kapal Titanic tenggelam, semburan jigong yang bercampur kopi pun keluar akibat istrinya bernama Dea kagak memberikan gula di campuran kopinya karena mengira dengan senyuman Dea kopi yang pahit bisa menjadi manis. Ternyata enggak. Ngapain kek? Keributan mereka pun sampai membuat para mama berkumpul di depan rumah karena kebetulan mereka ribut memakai toa yang ditelen dan nyangkut di asam lambung. Alhasil para NPC yang kepo langsung melakukan penggerebekan. Ngapain lu semua kesini? Urus aja keluarga kalian masing-masing. Kenapa jadi ngurusin keluarga orang lain? Bahkan para minion berbatang juga ikutan membantu para mama untuk mendamaikan suasana sebelum tragedi penglengseran presiden kedua terjadi lagi. Waduh. Nah malam harinya sambil joget ajojing seperti bapak ini udah ngefly ini guys. Karena rupanya setiap Babang Rimba mendapatkan uang harian selalu dipakai minum-minum yang hanya minum teh sisri gula batu pakai disensor untuk menghindari pencidukan dari KPI. Setelah kehabisan modal kemarin malam, besoknya Rimba kembali mengisi ulang amunisinya untuk bermabuk ria bersama teman-temannya. Di sana datanglah kawan sebegunalannya untuk merekomendasikan tutorial gacor karena saingan Rimba adalah Pertamina yang menyediakan angin gratis, namun tutorialnya tak diberitahu untuk menghindari penonton melakukan trik yang sama. Biar bengkel lu ini rame, banyak yang datang. Nah di rumahnya datanglah mama pemilik warung tempat Rimba biasanya mabuk, yang dimana kedatangannya tentunya untuk minta hutang karena Rimba menggadaikan KTP-nya agar bisa minum semalam akibat belum terciptanya aplikasi pinjol. Zaman sekarang lu gadein KTP auto didaftarin aplikasi ilegal tuh kartu. Apalagi data KTP kita kan udah bocor. Malam harinya saat Rimba lagi nongki with gengnya, ia pun memberikan tamparan ramah lingkungan ke istrinya akibat udah berani datang untuk menyuruhnya pulang karena ada jatah yang harus terpenuhi malam ini. Lalu lu kesini. Bahkan teman-temannya pun mendukung sentuhan ramah lingkungan dari Rimba. Di malam itu juga, Dea pun mendoakan agar suaminya bisa kembali ke rahim orang tuanya karena kagak guna banget hidup menjadi manusia, lebih cocok menjadi zigot yang tak pernah dikeluarkan dari rahim. Tapi baru aja mendoakan hal yang buruk rupa seperti kalian, sebuah teror pun datang ke rumah mereka. Ternyata Babang Rimba yang baru aja pulang setelah menenggak satu drum full berisi arak yang selain membuat perutnya panas, otaknya pun ikutan memanah sampai kembali memberikan sentuhan family friendly-nya. Lu gak tahu apa? Lu selingkuh. Anjing, istri diam di rumah doang dituduh selingkuh tapi dia sendiri datang ke kafe remang-remang. Beruntung keluarlah sang anak yang di masa depan akan menjadi ayang gua, anjas, untuk melindungi emaknya dari tamparan part 3-nya yang bisa menyebabkan emaknya wasted karena tubuhnya begitu lego. Pagi harinya kini giliran Rimba yang diberikan pukulan penaik asam lambung oleh para debt collector. Tapi karena Rimba kagak ada uang, sebuah pukulan penutup pun kembali melayang sebelum para preman itu surrender dari TKP. Benar kata Ojang, gua harus cari cara. Setelah pemukulan itu, Rimba pun kembali bekerja seperti biasa menebarkan benih-benih paku agar para ban minion mengalami cekicrot seperti klepon akas yang meletup ketika digigit. Buset dah, dari pagi hari sampai malam hari nebar paku. Bang, lu nebar paku apa bikin jalan dari Anyar sampai Penarukan yang uangnya dikorupsi? Setelah menebar benih, anehnya saat besok pagi harinya, para pelanggan pada buah motor yang udah kempes bannya ke bengkel Rimba. Jadi pertanyaannya, ya kali ban kempes pagi harinya kemarin, tapi baru sekarang dapat bengkel. Itu dorong motor dari Nganjuk sampai mana biar ketemu bengkel Rimba anjing sarian. Nah loh, kena TBC kan lu bang?
Ketika membetulkan motor, Rimba pun tak sengaja terserang TBC karena kebiasaan Rimba yang sepulangnya dari kerja selalu minum kopi secara brutal dan malamnya ia mabuk hula atuh secara berlebihan meskipun udah dilarang oleh istrinya. Dan saat Rimba melakukan unboxing dompetnya, ia pun langsung berngamuk ria melihat uang yang seharusnya bisa ditop upkan arak Bali dan juga alkohol kelas berat telah hilang dari permukaan. Namun tiba-tiba keluarlah anaknya yang ternyata si Kids inilah yang mengambilnya untuk biaya top up diamond dan terjadilah... Ya elah batal, udah bagus kena tampar biar nggak senaknya ngambil uang pakai main FF. Kebarbaran Rimba pun harus terpendingkan akibat seorang RT yang tiba-tiba memakai flickernya untuk menasehati Babang Rimba. Karena kejadian ini membuat Rimba mengadu ke temannya karena mengira si RT sedang suka dengan istrinya. Apalagi para begunal temannya mendukung kecurigaan Rimba setelah menonton film bertema Walid yang suka bercocok tanam dengan membernya. Dan di sisi lain PRT pun datang kembali ke rumah untuk membawakan nasi kotak, berharap diundang ke dalam rumah untuk mabar FF. Tapi dia yang takut terkena bogeman Rimba, ia pun menolak pemberian Pak RT meskipun cacing-cacing di perutnya udah menyanyikan yel-yel Convermax. Di tempat Rimba, ia pun diam-diam mengsabotase ban motor Pak RT yang membuat Alam pun marah dan membuat gempa di luar prediksi BMKG. Editan macam apa ini? Kala itu Rimba pun udah hampir dilahap oleh bumi dan datanglah sang juri kebenaran untuk merekomendasikan Rimba bertobat jika ingin ditolong. Dimana saat berkata aku ingin tobat, ternyata Rimba hanya terkena genjutsu bangsa Uchiha Motherfucker yang membuatnya kabur ketar-ketir. Besoknya meskipun udah berbicara tobat, ternyata Rimba masih sama suka menaburi jalan di Nganjuk dengan meses seres berbentuk paku dan kembali mendapatkan banyak pelanggan termasuk Pak RT yang suka ngapelin istrinya ketika Rimba kagak ada di rumah. Saya minta tolong nih sama Pak RT ya. Tolong jauhin isi saya, Pak. Karena tak bisa mengontrol emosi, Rimba pun belak-belakan melabrak Pak RT dan menuduh Pak RT suka dengan istrinya, makanya tiap malam ngapel bawain nasi goreng, kadang juga martabak spesial agar bisa special request masuk ke dalam rumahnya untuk bercocok logi. Tapi Pak RT yang mengira itu semua salah paham, beliau pun berusaha menjelaskan meskipun tak diterima oleh Rimba. Nah, di malam harinya rumah Rimba pun digerebek oleh para debt collector dan karena Rimba kagak ada di rumah, anaknya pun ditangkap untuk menjadi sandera karena rupanya Babang Rimba sedang melakukan pengcheck-inan di sebuah gubuk. Anjas, Ichi bos, gaskan Ichi bos. Baru aja ingin membuat gempa lokalan, datanglah gempa yang asli kembali mengguncang area Nganjuk sampai seluruh tubuh Rimba kembali ditelan bumi yang disaksikan secara live streaming oleh juri kebenaran. Buat apa kamu datang ke tempat seperti ini? Namun sayangnya di sini Rimba kagak ditolong oleh juri setelah tahu kelakuan Rimba ingin bercocok logi dengan seorang PKS. Saya janji kali ini, tolong saya, tolong! Mas bangun. Ya elah, cuman mimpi gas lah bang, lanjut. Sayangnya Babang Rimba bukannya menancapkan pedangnya melainkan balik pulang dan udah melihat istrinya pingsan dan ternyata anaknya udah dibawa oleh debt collector pinjol. Alhasil Rimba yang udah agak setengah tobat, ia pun mulai mencari keberadaan anaknya, ya meskipun walau hilang bisa dibikin lagi. Saya nggak bisa bantu. Udah laporin aja ke polisi. Yeay, kalau ngelapor ke sana mah beberapa oknum ada karena nggak ada yang ngebantu, terpaksa Rimba minta lontong ke rumah Pak RT meskipun hanya disuruh pulang dan GB pahala. Alhasil Rimba yang udah tahu membesarkan anak sampai segede gaban itu sulit, ia pun datang ke masjid untuk GB pahala, berharap anaknya bisa kembali dan berjanji akan membelikannya skin Gibran The Next Generation sampai doa-doanya itu pun didengar oleh sang juri kebenaran. Setelah GB pahala, akhirnya semua itu terjawab dengan sebuah telepon dari Babang Preman yang mengancam untuk segera bayar hutang jika ingin anaknya dilepaskan sebelum dinikah sirikan dengan salah satu anggotanya, yaitu Saitama mode Pak Ogah. Namun karena Rimba kagak punya pilihan lain dengan mental permalingan yang udah tertanam sejak balita, ia pun berusaha ngemaling Scoopy ember tapi malah berhasil terciduk. Nadi, gua nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung member masjid pada baik-baik ya. Itu kalau di luar udah kena salam olahraga. Saat menggalau di pos pemuda panca-panci, datanglah juri kebenaran yang memberikan nasihat setiap masalah selalu ada solusi meskipun gua kagak tahu ada solusinya, begitulah katanya.
Sampai kata-kata itu membuat Rimba terngantukan dan sedang bermimpi menyelamatkan anaknya yang hampir dikremasi. Keesokan harinya, kini Rimba mulai membersihkan paku yang udah pernah ditebar di jalanan Nganjuk demi menebus dosa-dosanya dan agar dijauhi dari panggangan ketika udah berada di akhirat. Bahkan kini Rimba membuka program baru di bengkelnya, tapi bukan makan siang gratis, melainkan tambal dan isi angin gratis yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa T, sebagai balasan untuk para warga yang udah terjolimi dengan topping-topping yang udah disebar di jalanan. Oh, enggak bang, gratis. Iya bang. Tak berselang lama, teman-teman Rimba pun datang yang heran melihat kebaikan Rimba karena tumben banget memberikan promo gratisan. Apa jangan-jangan Rimba kebelet nyalon ya? Begitulah kata salah satu temannya. Dan saat Rimba menjawab seperti ini, asli, mau tobat? Insya Allah. Babang dengan jenggot seperti jin kura-kura ini langsung berkata wak 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 karena mengira Rimba habis minum air celupan cap daki-daki kuku yang mengaku bersahabat dengan Tuhan. Anjas. Ketika pulang, anaknya pun belum juga terdeteksi keberadaannya, namun Rimba sebenarnya udah tahu jika anaknya akan dipulangkan kalau Rimba sanggup lunasi utangnya. Terus lu bikin program gratisan gimana dapat uangnya, Mamang? Meskipun pendapatannya kecil hanya melalui jasa setting motor ember agar siap ngedrak saat malam hari, pendapatan itu pun diberikan ke istrinya, bukannya top up ke Ayo Dong atau ditukarkan voucher arak Bali. Dan di sisi lain saat para minion melakukan mancing mania, mantap! Mereka pun tak sengaja melihat seorang anak perempuan yang disandra dan itu adalah anak Rimba. Namun kalian tahu apa tindakan mereka? Aduh. Lu cari masalah, mendingan kita rekam. Buset dah, modal rekam doang tinggal teriak maling kelar anjing. Tak berselang lama, video itu pun sampai ke salah satu minion masjid dan kebetulan ada Babang Rimba yang lagi GB pahala. Dimana saat melihat videonya, ia pun bagong mengetahui anak di dalam video itu adalah Nia. Sehingga Babang Rimba langsung datang ke TKP sendirian. Datang juga loh. Tapi malah ketahuan. Nggak cocok banget lu jadi mata-mata bang. Meskipun kena beribu gedigan, Rimba pun akhirnya bisa diselamatkan oleh pasukan Pak RT. Dan pada akhirnya anaknya pun bisa dibebaskan. Padahal ini terjadi karena Rimba nggak bayar hutang. Kok seakan-akan dijahatin anjing? Setelah anaknya kembali, kini Rimba masih sama memberikan program tambal ban gratisnya. Dan masih sama berada di jalan kebenaran. Dengan GB pahala saat udah waktunya. Dan berbulan-bulan pun berlalu, kini bengkel Rimba udah terupgrade seperti level Pro Max jika di HP dengan logo Apple-nya. Apple-nya. Dan saat didatangi oleh gengnya, ia pun meminta sumbangan. Karena kebetulan mereka udah gabung ormas yang siap melindungi bangsa dan negara dari rudal. Tapi kalau dikasih uang keamanan... Namun karena tak diberikan uang keamanan, gimana kelakuan lu di luar rumah sekolah perempuan? Sebuah pencepuan pun langsung keluar. Nah, sore harinya saat Rimba menutup bengkel, tiba-tiba ia pun dihap dari belakang yang membuatnya auto pingsan karena sapu tangannya disemprotkan parfum berbau kentut. Dimana saat pingsan, anjas, bangun Ichi bos, saya udah gak tahan. Ini kan yang kalian mau. Setelah selfie bersama Rimba, kini foto itu disebarluaskan melalui WA. Grup warga apaan kayak gini? Ini mah kontak pribadi. Kebetulan dia pun lewat dan langsung diberikan hasil selfiean Rimba dengan seorang PKS. Sehingga istrinya pun langsung mengira bahwa Rimba habis melakukan percocok tanaman dengan seorang PKS. Nah, di malam harinya, para begundal pun mentransfer Rimba pulang seakan-akan udah rungkat 2 ronde. Dan saat Rimba tersadar, istrinya pun langsung memberikan kata-kata pisah. Pokoknya Ija mau pisah. Udah capek-capek tobat, bukannya hidup dipermudah malah dipersulit. Keesokan harinya, para minion yang udah kumat asam lambungnya langsung ke bengkel Rimba untuk baku hantam. Beruntung ada Pak RT yang menyuruh Rimba memberikan penjelasan tentang video selfie dengan PKS. Kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ada orang yang bekap saya dari belakang. Karena bermodalkan alasan seadanya, para warga pun mulai percaya dan akan melakukan penggerebekan nanti malam ke tempat nongki para begundal gandul teman Rimba. Di malam harinya, saat mereka ingin menggerebek, para warga pun berhasil mendengar kebenaran dari teman-teman Rimba bahwa memang benar mereka pelakunya. Alhasil saat sudah berhasil diamankan, mereka semua pun ditransfer ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.
Keesokan harinya setelah semuanya beres, dia pun kembali pulang ke rumah setelah berngambak ria berhari-hari. Namun saat mendatangi bengkel Rimba, ia pun melihat Rimba sedang beribadah. Loh, kok nggak bangun-bangun? Dan saat dicek ternyata Rimba sedang melakukan ibadah permanen alias wasted dalam keadaan sedang ibadah akibat terserang penyakit TBC. Dan film ini pun diakhiri dengan Dea dan anaknya yang menjadi janda atunya lagi menjadi yatim. Sedangkan di belakang juri kebenaran pun datang dengan senyum karena mulai sekarang ia bisa menggantikan posisi Rimba dalam bercocok logi. Beginilah guys. Ternyata tobat bisa mempercepat kita wasted. Pantasan aja para koruptor habis keluar dari penjara korupsi lagi. Waduh.